selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
pagi kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Kakak-kakak berharap adik-adik semuanya sehat-sehat ya selalu, apalagi masih di suasana tahun baru ini. Amin Kak Iren. Sudah semangat semua untuk memuji Tuhan? Coba sih kakak mau tes semangatnya adik-adik. Kakak-kakak juga nanti ikutin ya. Kalau misalnya Kak Yesi bilang are you ready? Adik-adik jawab yes gitu ya. Oke, sudah siap? Are you ready? Yes. Masih nggak denger nih semangatnya. Sekali lagi ya. Are you ready? Yes. Sekali lagi. Are you ready? Yes. Wah. Mantap banget nih semangatnya. Kayaknya adik-adik di rumah udah gak sabar nih mau ikutan Sunday Funday. Ya udah kalau gitu kita mulai aja ya acara kita Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Halo adik-adik Elohim Kids, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa, kita siapin hati kita. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai pada saat ini Tuhan kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan untuk kami boleh Tuhan mengikuti ibadah kami bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan kiranya Engkau yang akan menyertai ibadah kami Tuhan, memberkati kakak-kakak yang akan melayani kami lewat puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima ya Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kami menyudahinya ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kak, boleh nanya nggak sih? Pernah nggak sih nyari barang-barang yang dibutuhkan terus nyarinya sampai dapet? Dan gimana sih rasanya kalau udah dapetin barang itu? Aku tuh pernah Kak Yasi ngalami hal kayak gitu. Bahkan aku itu sempet emosi karena barangnya nggak ketemu-ketemu waktu aku butuhkan. Tapi waktu barangnya udah ketemu, aduh rasanya itu loh seneng banget. Iya Kak, sama. Aku juga pernah ngalamin hal itu. Waktu itu kan ada tugas sekolah Kak. Terus aku tuh minta anterin bapakku buat cari barang buat tugas itu. Sebelnya barangnya gak ketemu Kak. Akhirnya aku pulang deh sama bapak.
Gak taunya ibuku udah dapet barangnya Kak. Dan seketika itu aku jadi seneng banget kalau barangnya udah dapet. Wah, segitunya Kak Iren senengnya kalau udah nemuin barang yang dicari. Kalau Kak Daud gimana nih pengalamannya? Waktu nyari barang yang sampai ketemu gitu. Iri, kalau itu Kak Yasi, gak usah ditanya. Pasti perasaan kita seneng banget kalau nemuin barang yang kita inginkan. Waktu itu pernah Kak, papaku lagi pengen makan sate ayam. Nah, pas mau beli deket-deket rumah, itu orang yang jualan sate ayam itu tutup. Ya mau gak mau, aku sama mama ya carinya agak jauh dari rumah. Dan untungnya dapet. Itu rasanya itu seneng banget Kak. Apalagi ditambah bisa makan bareng-bareng sama papa dan mama juga. Wah, keren-keren ya perjuangan kakak-kakak mau cari barang atau apapun yang dibutuhkan sampai ketemu. Pasti butuh niat dan kemauan besar agar barang tersebut atau yang kita cari tadi ketemu. Meskipun ya sempat ada kejengkelan, terus sebel karena susah nyarinya. Nah, kalau adik-adik gimana? Kita tadi kan udah cerita-cerita nih pengalaman cari barang sampai ketemu. Kali ini kakak-kakak di sini mau bawain cerita ketika Tuhan Yesus bercerita perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa ada seekor domba yang tersesat. Lalu sang gembala yang baik ini mencari dombanya yang tersesat itu. Ia meninggalkan kawanan domba yang lain di pegunungan dan mencari yang tersesat. Bukan gembala namanya jika ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Biasanya, sang gembala ini tidak sendirian.
Ia biasanya ditemani oleh gembala-gembala yang lain yang juga menggembalakan kawanan domba-dombanya. Bagi mereka yang domba-dombanya aman, akan pulang dulu dan akan mengabarkan kepada masyarakat bahwa masih ada seorang gembala yang berada di padang mencari dombanya. Mendengar kabar tersebut, maka masyarakat di sekitar akan berjaga-jaga, dan apabila dari jauh mereka melihat gembala tersebut memikul domba yang hilang, maka masyarakat akan bersorak-sorai gembira. Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menggambarkan kasih-Nya kepada umat manusia. Karena manusia seringkali tersesat, dan ketika mereka tersesat, sebenarnya hidup mereka menjadi terancam dari serangan musuh. Jadi Kak Iren, gembala yang baik itu pasti menjaga domba-dombanya dengan baik. Selalu mau menemani domba-dombanya untuk mencari makan atau minum. Lalu, gembala yang baik juga tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Dan gembala yang baik akan mencari domba yang hilang atau tersesat. Lalu, ia akan berkorban dengan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba dari terkaman binatang buas. Tujuanku
Coba adik-adik, yuk kita mau baca Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Matius 18 ayat 12 sampai yang ke-14. Kakak akan bacakan ya, adik-adik juga baca ya di rumah. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi untuk mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ibarat gembala yang baik, jika ada seekor domba yang hilang, gembala yang baik akan mencari domba yang hilang itu. Demikian juga Allah Bapa di surga tidak menghendaki ada seorang anak yang jauh dari Tuhan. Dia selalu menjaga dan melindungi kita melalui orang tua kita. Jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti domba yang hilang itu, Tuhan akan menegur dan mengingatkan kita melalui orang tua kita, saudara kita, guru kita, maupun teman kita. Jadi, melalui perumpamaan ini, kita diingatkan kembali akan kebaikan Yesus kepada seluruh umat manusia. Yesus sadar bahwa manusia bisa hidup dalam dosa dan juga bisa memiliki banyak kelemahan. Kondisi seperti ini membuat manusia dapat dengan mudahnya tersesat ke jalan yang salah, bahkan membahayakan dirinya. Tetapi Tuhan rela kehilangan nyawanya demi mencari dan menyelamatkan umat manusia yang terhilang dan tersesat. Adik-adik, di tahun yang baru ini, pasti adik-adik memiliki harapan yang sangat banyak. Ingat bahwa Tuhan itu baik. Ia akan menyediakan segala keperluan kita di kala kesusahan seperti ini. Andalkan Tuhan untuk apapun yang kita lakukan.
Nah, sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, Allah tidak ingin manusia jatuh ke dalam bahaya. Kasih dan kebaikannya teruji ketika Ia memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa manusia. Yang kedua, seharusnya kita mati karena dosa-dosa kita. Namun, Allah mencari dan meraih kita yang hilang sehingga kita tetap hidup. Dan yang ketiga, Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa menjaga dan memelihara anak-anaknya dari segala mara bahaya. Oke adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Jangan lupa untuk tetap setia membaca renungan firman Tuhan yang sudah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu Guru setelah minggu setiap hari. Dan yang terakhir, jangan lupa mumpung masih awal tahun, semangatnya dijaga, kesetiaannya dijaga. Yang kedua, jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke, sekarang kita mau mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang bisa kami lalui dengan penyertaan-Mu. Juga dengan penyertaan-Mu juga Tuhan. Kami tidak mungkin menjalani dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan berkati setiap orang yang berada di sekitar kami. Kami ucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan ya. Every day, sing and shout for Jesus. Dan satu lagi, kakak-kakak juga mau mengucapkan Selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.